Baik, saudara mahasiswa, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, Sistem Politik Indonesia. Jadi mata kuliah ini tentunya berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, sehingga ada mata kuliah yang akan saya review kembali, tapi mengacu pada bagaimana implementasi sistem politik di Indonesia. Oke, saudara mahasiswa, selanjutnya saja. Jadi negara kita juga menganut paham demokrasi, di mana demokrasi ini kalau kita lihat secara historisnya berasal dari bahasa Yunani, ya, di mana demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau pemerintah. Nah, dengan demikian demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat. Kemudian juga dikuatkan oleh teori dari Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, ya. Jadi semuanya itu, ya, sumbernya dari rakyat untuk kepentingan atau kesejahteraan rakyat itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, oke, saya lanjut, kita singkat-singkat saja ya. Nah, saudara mahasiswa, ada 3 implementasi demokrasi. Yang pertama tidak langsung, demokrasi langsung, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, ya. Nah, demokrasi langsung ini yaitu menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang akan duduk di parlemen, ya. Nah, ini juga kalau kita lihat secara historis, demokrasi tidak langsung ini pada masa pemerintahan Orde Baru, ya, dimana pada masa pemerintahan itu kita menggunakan hak pilih berdasarkan wakil-wakil rakyat kita yang duduk di parlemen atau di DPR, ya. Nah, sedangkan demokrasi langsung ini adalah mengikutkan sertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara. Nah, sistem ini kita gunakan pada masa atau di era pemerintahan yang sekarang atau pasca reformasi, ya. Nah, di mana kita diberikan kesempatan untuk memilih secara langsung para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, bahkan pemimpin-pemimpin eksekutif, misalnya presiden, wakil presiden, ya, gubernur, bupati dan wali kota secara langsung, ya, di masing-masing wilayah, ya. Nah, kemudian juga demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Jadi referendum ini merupakan kehendak atau yang menentukan adalah rakyat. Nah, sehingga rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen dikontrol langsung oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Dalam sistem politik Indonesia, kita harus mengenal dulu yang namanya perilaku politik pemilih, ya. Nah, perilaku politik pemilih adalah pengambilan keputusan seseorang pemilih untuk memilih pada salah satu kandidat legislatif DPR maupun kandidat eksekutif presiden atau kepala daerah berdasarkan pertimbangan tertentu, ya, seperti itu, ya. Artinya saudara dan saya juga ketika melakukan menggunakan hak pilih mempunyai kriteria siapa yang kita mau pilih, presiden ini yang bagaimana, ini bagus enggak, ini orangnya seperti apa. Begitu juga gubernur, ya, bupati, wali kota, tentunya ada beberapa indikator sehingga mempengaruhi kita untuk memilih. Oke, kita lihat semua itu ada 4, ya, sebenarnya yang sangat mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya pada kontestasi politik, ya. Yang pertama ada figur kandidat, yaitu figur kandidat ini ya tokoh sentral yang mampu menarik minat perhatian dan dukungan pemilih, ya. Misalnya kita pilih si A, dia kemarin apa jabatannya, dia seorang apa misalnya, dari TNI atau dari Polri, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana, ya, body language-nya atau bahasa tubuhnya dalam melakukan penyampaian visi dan misi misalnya, ya kan, seperti itu. Bagaimana hubungan emosional dengan masyarakat, ya, interaksi dengan masyarakat, seperti itu, sehingga dapat mempengaruhi seorang untuk menentukan pilihannya pada orang itu, ya. Kemudian ada identifikasi partai, ya. Identifikasi partai ini adalah besar ikatan emosional individu dengan suatu partai politik, ya. Ini juga partai politik sangat mempengaruhi pilihan rakyat untuk menentukan pilihannya, ya, apakah dia dari partai Demokrat, apakah dia dari partai PDIP, dari partai Golkar, P3, ya, partai Nasdem, ya, seperti itu. Dan masih banyak partai-partai lain yang bisa mempengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya, ya. Kemudian juga ada isu dan kebijakan. Nah, ini sebuah visi misi nanti program-program dan kebijakan yang ditawarkan oleh kandidat kepada pemilih atau kepada masyarakat, ya. Ketika dia mencalonkan, dia menyampaikan visi misinya ke depan, apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya buat ketika saya
menjadi pemimpin di daerah itu ya, sehingga bisa menarik perhatian para pemilih. Kemudian juga ada primordialis. Nah, ini juga di mana-mana setiap daerah sifat keprimordialisme ini sangat tinggi ya, adanya persamaan kesukuan, hubungan darah ya, kekerabatan yang cukup tinggi ya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ya, setiap daerah mempunyai sifat-sifat primordialis yang bisa mempengaruhi untuk mereka menentukan hak pilih mereka, seperti itu ya. Saudara-saudara mahasiswa, saya rasa sampai sini dulu, singkat dan jelas tetapi mudah-mudahan bermanfaat, sehingga ini juga jadi bahan kita untuk lanjut pada materi berikutnya. Oke, terima kasih dan selamat siang.